Selamat datang kembali di segmen analisa. Sekarang kita bahas adalah mengenai perkembangan dari kasus Subang. Ini kasus yang luar biasa sulit menurut aku karena background-nya teman-teman. Kejadiannya kan di tanggal 18 Agustus 2021. Saat itu sedang COVID, saat itu juga banyak polisi sedang sibuk untuk memberantas pandemik saat itu, jadi memang ada banyak kendala di sini. Saat ini tuh sudah ada 5 tersangka ya yang ditetapkan, tetapi belum ada sidang resminya karena untuk tersangka Yosep dan juga Danu itu berkasnya sudah lengkap, sudah diserahkan ke kejaksaan, yang artinya tahapan berikutnya adalah persidangan. Tetapi 3 tersangka lainnya, Abi, Arigi dan juga Mimin, mereka ini berkasnya sepertinya belum diserahkan ke kejaksaan karena tahapannya dalam dunia hukum itu kan pertama dari polisi ya, menentukan tersangka dengan 2 alat bukti. Kalau sudah selesai, lengkap, diserahkan berkas tersebut adalah ke kejaksaan. Kejaksaan mengecek, menulis surat dakwaannya, baru beralih ke persidangan. Nah, tetapi kenapa ini sangat lama sekali teman-teman? Tetapi kalau kita lihat dari beberapa hari sebelum penetapan tersangka, beberapa bulan lalu, Yosep itu diwawancara di sejumlah YouTube channel, salah satunya adalah Heri Susanto saat itu. Ada salah satu kode yang disampaikan bahwa Pak Yosep itu sebenarnya secara nggak sadar, waktu itu kan begitu santer banget ya. Aku ingat di masa-masa itu sekitar 4 bulan lalu, itu udah banyak banget sumber-sumber istimewa yang ngasih info ke aku bahwa anjas, akhirnya Danu mengakui sekarang gitu. Karena kan dulu Danu sempat ngaku, tapi kemudian dianulir. Waktu itu udah heboh banget sumber-sumber yang berada di Indonesia bilang ke aku, Danu akhirnya sudah mengakui anjas, dia adalah bagian dari pelaku di malam 17 ke 18 Agustus 2021 itu. Nah, kemudian juga ada wawancara Yosep yang mengatakan bahwa menyebutkan pelaku itu 5 orang. Misalnya dengan contoh, siapakah pelaku sebenarnya? Apakah A, B, C, D, dan juga E? Dan apakah ini hanya kebetulan sekarang ada 5 tersangka, ataukah ini sebuah kayak alam bawah sadar keceplosan seperti itu? Kita coba simak ya. Kita bersatu, sekali mari kita bersatu. Untuk apa? Untuk membuka dan mengungkap siapa yang sebenarnya pelaku. Oke. Itu. Jadi jangan sampai si A, si B, si C, si D, si E. 5 ya? 5. Artinya, mari kita bersatu. Nah, itu adalah bagian yang menurut aku alam bawah sadar ya, keceplosan. Karena aku ngelihat effortnya Pak Yosep dalam wawancara detik-detik ya, beberapa hari sebelum penetapan tersangka, itu berusaha meyakinkan banyak orang, banyak konten kreator ataupun juga media massa bahwa saya itu tidaklah terlibat dalam peristiwa ini, tapi saya sudah sangat menduga kuat Danu adalah orang yang menjadi bagian dari pelaku pembunuhan tersebut. Di wawancara sebelumnya juga, di sini dia mengatakan hal-hal yang sudah sangat menjurus gitu. Kenapa? Pak Yosep itu sangat tegas mengatakan bahwa Danu itu saksi mahkota, dia mengetahui semuanya. Alasannya apa sih Pak Yosep? Dan dikatakan yang anehnya adalah Pak Yosep selalu mengatakan, ayolah kita jangan terpecah belah. Kasihan orang-orang itu kayak pengacaranya dibohongin, kemudian penyidik itu kerja kerasnya luar biasa. Tetapi gara-gara ini orang, ya dugaannya dalam mengarah ke Danu, itu semuanya jadi sulit. Dan ternyata dugaan Pak Yosep itu benar, tetapi dia nggak menyangka sepertinya bahwa Danu menyebutkan nama Yosep sebagai bagian dari timnya yang melakukan aksi di malam keji itu, teman-teman. Jadi ada mau saya sebutkan Pak ya, BAP di BAP yang tidak ditandatangani dan selalu menyudutkan kepada Bapak. Ada BAP yang tidak ditandatangani oleh Danu dan selalu menyudutkan Bapak. Ini sebenarnya bukan cuma istilah, ada beberapa hal yang aku tangkap ya. Ini sepertinya bukan peristiwa yang satu aja. Menurut aku ada kayaknya dua peristiwa mengenai BAP ini. Pertama, BAP ini mungkin aja adalah BAP yang diambil oleh penyidik, tetapi tidak dilakukan pemeriksaannya di kantor polisi. Misalnya pemeriksaannya mungkin di tempatnya Pak Kades, let's say anggap saja contoh. Ataupun juga ini adalah rekaman yang dilakukan oleh Yoris, kan pernah bilang bahwa Danu itu sempat direkam di salah satu rumah
Kita nggak tahu rumah siapa di Subang tersebut. Di situ ada keterangan bahwa Danu itu bilang bahwa dia sekitar jam 2 pagi tuh keluar mau beli nasi goreng. Pada saat dia ngelewat rumah TKP, itu ngelihat ada Pak Yosep, Bu Mimin, Abi, Arigi sedang melakukan aksinya tersebut. Itu kan kebohongan-kebohongan yang kurang lebih adalah sama dengan BAP tersebut. Sudah ada sih counter dari kuasa hukumnya Danu yang bilang bahwa tidak benar bahwa Danu tidak menandatangani BAP karena pemeriksaan saat itu tidak terjadi di tempat yang seharusnya, which is adalah di kantor kepolisian, karena mungkin pemeriksaan tersebut terjadinya di rumah yang ada di kawasan Subang. Itu adalah alibi dari kuasa hukumnya Danu. Tetapi kita nggak usah terlalu fokus dengan hal di mana lokasinya, tapi kan kontennya apa yang dibahas di situ. Dan Danu pada saat sudah mengaku seperti itu, akhirnya dia mengatakan membatalkan. Mohon maaf ya, saya itu bohong gitu, karena saya ngerasa tertekan aja alasannya waktu itu. Oke, apalagi dikatakan Yosef di sini. Apa? Kan gitu, ya. Harus jelas. Jangan cukup dengan curiga. Oke. Ya. Harus tepat. Curiga itu adalah karena Danu bilang saya curiga. Itu benar, coba kasih alasan yang kuat. Jangan kali lagi ini kasihan kepada pendamping atau pengacaranya. Di sini aja Yosef menurut aku sudah terlalu baik hati ya. Maksudnya dia bukannya fokus untuk kasihan kepada Bu Tuti dan juga Amel yang dihabisi begitu aja, tapi dia bilangnya kasihan ke pendampingnya, pengacaranya. Sama waktu awal-awal wawancara di media kayak iNews ataupun juga TV One di hari pertama, hari kedua kejadian tanggal 19 Agustus 2021, Pak Yosef itu di hari pertama itu udah terlalu cepat ikhlasnya ya, mengatakan ya sudah saya harus ikhlas gitu karena saya mengucapkan terima kasih kepada penyidik yang begitu luar biasa. Itu baru hari pertama, hari kedua aja sudah cepat ikhlasnya, sudah begitu memuji-muji penyidik karena mereka kerja kerasnya luar biasa. Terlalu cepat ya bagi aku untuk sisi memaafkan. Aneh. Jangan diberi kegelapan terus. Berikan yang seterang-terangnya. Bapak yakin Oke. Gelap. Sangat gelap. Sangat gelap. Ya gelap itu menurut aku adalah karena kan itu framing ya. Sekarang Yosef kan sudah menjadi tersangka sama dengan Danu. Mereka ini aktingnya bagus banget ya. Kayaknya kalau ada piala citra gitu untuk para pelaku kriminal, bisa aja Yosef dan Danu ini dan juga tersangka lainnya bisa mendapatkan piala citra tersebut. Karena mereka tuh begitu jago banget di media, di sosial media. Kesannya itu antara Yosef dan Danu saling serang, saling benci. Tetapi ternyata di setahun pertama paling tidak, hampir 2 tahun menurut aku, mereka tuh kompak di belakang. Danu, kamu nanti begini ya, kamu ngomong ke para YouTuber A, B, C, dan D. Nanti di sini juga Yosef ngomong ke para YouTuber ataupun juga konten kreator, media A, B, C, dan D. Kesannya ini mereka kayak ribut satu sama lain. Aku masih ingat salah satu ada sumber istimewa aku dulu yang ngasih data tentang penemuan titik koordinat HP Amel yang terakhir kali hidup karena ada pesan dari operator yang itu kawasannya adalah dugaannya di rumah Danu ya teman-teman. Kalau kalian sudah mengawal kasus dari awal, kalian sudah tahu bagian mana yang aku bahas ya. Itu kan dia mengatakan bahwa begini aja, tahu nggak sih, saya tuh sangat yakin, si sumber istimewa ini bilang begini, saya tuh sangat yakin sebenarnya dalam kasus ini tuh kan kita melihat ada beberapa kubu. Kubu pertama itu adalah kubunya Yosef, ya dengan keluarganya, ya Mimin, Abi dan juga Arigi. Terus kubu yang kedua itu adalah kubunya Yoris dan juga Danu. Terus, paling tidak 2 kubu inilah. Nah sebenarnya menurut saya Anjas, kayaknya ini cuma satu kubu deh. Maksudnya gimana Pak? Aku bilang gitu. Maksudnya gini loh Jas, saya tuh melihat ada banyak kejanggalan-kejanggalan di sini. Aku yakin mereka ini sebenarnya di luar dari kasus ini, sebenarnya mereka biasanya baik-baik aja. Justru malah kayak mereka ini sudah kong kali kong. Dugaannya adalah mengarah ke sana. Ini obrolanku sekitar mungkin 3 bulan setelah terjadinya peristiwa tersebut. Ini sebenarnya mereka tuh satu kubu gitu. Apalagi dengan jejak digital, kita lihat bahwa Yoris awalnya kan tidak mau pakai pengacara, disiapin sama Pak Yosef kan. Jadi Yoris ayo gabung pengacara sama kita jadi satu gitu kan ya. Tapi Yoris akhirnya menolak, nggak mau deh.
Tapi tiba-tiba kemudian ada Danu mendapatkan pengacara, Danu bergabung sama Yoris punya pengacara bareng. Kemudian di tengah jalan Yoris memisahkan diri bergabung dengan pengacara dari Pak Yosef. Tiba-tiba sekarang Yoris pengacaranya sendirian. Nah ini kan memang ada potensi sangat kuat, awalnya mereka tuh begitu kompak sekali, tetapi entah apa yang terjadi, ada mungkin sesuatu hal yang sudah tidak sepakat lagi, makanya mereka terpecah menjadi banyak pihak. Kalau sekarang aku yakin, mereka ini sudah 3 kubu, kubunya Yosef, Mimin, Abi Arigi, kubunya Danu, dan kubunya Yoris. Jadi ada 3 kubu di sini. Kalau dikatakan bahwa Yosef bukanlah pelakunya, bagi aku secara hukum itu sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena dalam dunia hukum, untuk menentukan satu orang itu tersangka ya, itu kan dibutuhkan 2 alat bukti. Nah, alat bukti pertama untuk Yosef itu adalah pertama 2 noda merah di bajunya Yosef yang merupakan noda merah asal Bu Tuti dan juga Amel. Ini adalah keterangan ahli ataupun juga surat yang bisa dipakai untuk alat buktinya. Yang kedua adalah keterangan dari terdakwa, yakni adalah Danu. Sudah clear, 2 alat bukti mengarah ke dia. Lantas bagaimana dengan Abi, Arigi, dan juga Mimin? Apa alat buktinya? Alat bukti pertama adalah ya keterangan dari Danu. Terdakwa 1 clear. Yang kedua adalah petunjuk. Petunjuk itu adalah gabungan di antara 2 alat bukti. Misalnya gabungan antara keterangan Danu dengan keterangan saksi, atau dengan keterangan ahli, atau dengan yang lainnya. Jadi menurut aku secara hukum mereka ini sudah sangat layak ditetapkan sebagai tersangka dan dibuktikan juga dalam sidang pra-peradilan yang lalu pun sidang hasilnya pun juga ditolak kan mereka, yang artinya menunjukkan bahwa Polda Jawa Barat tidak ada kesalahan untuk menetapkan mereka sebagai tersangka. Kalau Danu alat buktinya apa ya? Karena dia sudah mengaku dan dia sedang proses menjadi seorang justice kolaborator. Aku rasa itu yang bisa aku update mengenai kasus Subang ini, dan kita nantikan ya semoga dari pengadilan Subang, Pengadilan Negeri Subang diberikan kemudahan untuk segera menggelar sidangnya. Dan menurut aku sidang ini akan menjadi satu ya, nggak cuma Yosef dan juga Danu, tapi juga Mimin, Abi, Arigi, itu juga akan sidangnya berlangsung sama agar lebih efisien. Karena kan di pengadilan Indonesia tuh menganut sistem itu simple, murah, dan efisien lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dipisah-pisah, menurut aku tidak sesuai dengan sistem yang dianut oleh pengadilan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.